Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Remaja Restu Fajri Prananda dari Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Charlie, jurusan Keselamatan Penerbangan, Politeknik Penerbangan Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang standar operasional prosedur peralatan PKPPK dalam penanganan kebakaran di area bandar udara. Seperti yang kita tahu, di area bandar udara merupakan suatu wilayah yang rawan akan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, bangunan bandara udara tersebut harus ditunjang dengan standar operasional prosedur peralatan yang mumpuni untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, yuk sama-sama kita simak videonya. Yang pertama yaitu sistem deteksi kebakaran. Sistem deteksi kebakaran merupakan sistem yang menjadi ujung tombak proteksi penanganan bahaya kebakaran. Sesuai dengan namanya, fungsi sistem ini adalah untuk mendeteksi terjadinya api sedini mungkin. Terdiri dari detektor asap, detektor panas, dan detektor nyala. Detektor asap merupakan alat sejenis sensor yang dapat mendeteksi adanya gumpalan asap. Asap sendiri merupakan partikel-partikel karbon hasil pembakaran yang tidak sempurna. Detektor panas merupakan alat sistem alarm kebakaran yang dirancang untuk merespon ketika energi panas konveksi dari api meningkatkan suhu elemen sensitif panas yang dilengkapi dengan suatu rangkaian listrik atau pneumatik yang secara otomatis akan mendeteksi kebakaran melalui panas yang diterimanya. Api juga mengeluarkan nyala atau flame yang akan menyebar ke sekitarnya. Api mengeluarkan radiasi sinar inframerah dan ultraviolet. Keberadaan sinar ini dapat dideteksi oleh sensor yang terpasang dalam detektor yang disebut dengan detektor nyala. Yang pertama, ada jenis photoelectric detector, di mana ketika terdeteksi adanya asap, maka sinar cahaya LED akan menembak mengenai lensa optik sehingga mengaktifkan sinyal alarm tersebut yang menandakan bahwa terjadinya sumber kebakaran. Lalu ada jenis ionisasi, di mana ketika terdeteksi adanya asap, maka akan mengganggu ionisasi di komponen tersebut sehingga mengaktifkan sinyal alarm yang menandakan terjadinya kebakaran di area tersebut, atau bisa jadi tentang uap-uap dari air yang dipanaskan. Ada juga jenis yang menggunakan gabungan dari fotoelektrik dan ionisasi agar lebih meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pendeteksian terjadinya kebakaran. Lalu yang kedua yaitu sistem alarm kebakaran. Sistem alarm merupakan sistem yang bekerja setelah api dideteksi adanya bahaya kebakaran. Maka sistem ini yang segera menginformasikan bahaya tersebut untuk diketahui oleh semua pihak. Sistem alarm kebakaran dilengkapi dengan tanda atau alarm yang bisa dilihat atau didengar. Penempatan alarm kebakaran ini biasanya pada koridor. Sistem alarm kebakaran terdiri dari 3 jenis, yaitu bell, public address, dan sirine. Lalu komponen sistem terakhir yaitu sistem air pemadam, di mana sistem ini merupakan salah satu elemen proteksi kebakaran yang komponen utamanya adalah air, yaitu sejak dari sumbernya air sampai dipancarkan di lokasi kebakaran. Terdiri dari hidran pemadam kebakaran, sprinkler, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Macam-macam jenis sistem air pemadam terdiri dari hidran pemadam kebakaran. Hidran adalah jaringan instalasi pipa air yang dipasang untuk memadamkan kebakaran yang terhubung dengan sumber air yang bertekanan dan mendistribusikan air ke lokasi pemadaman dengan laju yang cukup. Kemudian sprinkler. Sprinkler adalah suatu alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarannya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. Kepala sprinkler adalah bagian dari sprinkler yang berada pada ujung jaringan pipa dan diletakkan sedemikian rupa sehingga akibat adanya perubahan suhu tertentu,
akan memecahkan kepala sprinkler tersebut dan akan memancarkan air secara otomatis. Ada upright sprinkler di mana bentuk pancarannya yaitu ke atas, lalu sidewall sprinkler yang akan memancarkan secara horizontal, dan pendant sprinkler dengan pancaran ke bawah. Sprinkler akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api sekitar 68 derajat Celcius yang akan terbuka dan air akan keluar pada kepala sprinkler ketika telah mencapai pada titik suhu tersebut. Clapper pada alarm valve akan terbuka, kemudian air akan mengalir ke pipa trim dan mengaktifasi alarm. Lalu ada alat pemadam api ringan atau APAR. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung, berat maksimal 16 kg, yang mudah dilayani atau dioperasikan oleh satu orang untuk pemadam api pada awal terjadinya kebakaran. Bagian-bagian APAR terdiri dari safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, lalu silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan tak kalah penting, information label atau label informasi yang terdiri dari rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe-tipe APAR. Jenis-jenis APAR terdiri dari water, foam, dry chemical, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan sesuai jenis klasifikasinya. Langkah-langkah penggunaan APAR, pastikan sumber api cocok dengan klasifikasi apinya, segera menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan, pastikan jarum pada posisi hijau. Selalu rawat dan isi ulang APAR untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh, hindari posisi kepala di atasnya. Lepaskan pin pengaman. Cek tekanan APAR dengan mengarahkan corong ke atas lalu menekan tuas beberapa kali. Angkat tabung dengan menggenggam pegangannya. Pastikan untuk tidak menggenggam dengan handle-nya untuk mengatasi jika terjadinya kebocoran APAR. Lalu, ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Jika api berada di luar, usahakan untuk sejajar dengan arah angin. Kemudian angkat dan arahkan corong ke sumber api, tekan tuas, kemudian kibaskan arah semburan APAR untuk meratakannya. Ketika sumber api telah padam, pasang pin APAR, simpan kembali pada tempatnya. Nah, tadi itu merupakan video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya karena itu akan sangat berguna bagi saya, bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.